Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di pelajaran BPI. Menjadi muslim terbaik pasti memiliki dambaan setiap orang yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, awal penciptaan manusia, para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kecuali iblis. Iblis merasa lebih mulia dari manusia, karena manusia berasal dari tanah, sedangkan iblis dari api. Padahal, kemuliaan dan keistimewaan Nabi Adam alaihi salam bukan berkaitan dengan bahan penciptaannya, tapi berkaitan dengan keistimewaan potensi yang dimiliki manusia sebagai khalifah di dunia. Apa saja keistimewaan yang dimiliki manusia dan ayat-ayat Al-Quran? Agar mengetahui jawabannya, mari pelajari materi ini dengan seksama. Keistimewaan manusia. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memuji keistimewaan manusia dibanding makhluk lainnya. Beberapa keistimewaan yang dimiliki manusia yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki kemampuan dalam memahami berbagai macam ilmu. Hal tersebut dikarenakan manusia dibekali akal yang digunakan untuk berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan. Suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. 2. Menjadi khalifah. Manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. 3. Malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia. Sebagai bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian, apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Shad 71-72. 4. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Sebaliknya, jika menentang akal dan mempertaruhkan hawa nafsu, maka akan terjerumus dan menjadi makhluk yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya." Quran Surat Asy-Syam ayat 7-10. 5. Dibekali fitrah tauhid. Manusia dibekali fitrah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bangga terhadap keislaman diri. 1. Di antara agama-agama lain, hanya agama Islam yang secara khusus disebutkan dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." 2. Islam adalah agama wahyu yang final dan tidak tunduk pada perubahan zaman, pergantian tempat, dan budaya buatan manusia. 3. Islam memiliki teladan yang abadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. 4. Islam mengenal Allah Subhanahu wa taala yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Cara untuk memperbaiki diri.
Hampir setiap hari kita berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit, banyak melangkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat atau perjuangan." Hadis riwayat Muslim. Kisah Abu Tolha yang mewakafkan kebunnya. Pada suatu hari, Abu Tolha sedang mendirikan sholat di dalam kebunnya. Tiba-tiba, perhatiannya tertarik kepada seekor burung yang tersesat di antara rimbunan daun yang tebal. Matanya mengikuti gerak-gerik burung itu, sehingga lupa dengan jumlah rakaat yang telah dilakukannya. Kelalaiannya telah menimbulkan penyelesaian yang luar biasa dalam hatinya. Setelah menyelesaikan sholatnya, dia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Aku telah tertimpa musibah karena kebunku itu. Oleh karena itu, kebun itu kuserahkan kepada Allah atau mewakafkannya untuk dipergunakan di jalan Allah. Apabila engkau menghendakinya, silakan gunakan sesuai dengan keinginan engkau." Hikmah dari kisah di atas adalah mengenai keadaan iman para sahabat. Mereka menganggap bahwa sholat adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga. Mereka rela menginfakkan harta miliknya apabila harta tersebut mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Padahal diketahui kebun milik Abu Tolha tersebut seharga 50.000 dirham. Ia tidak segan-segan menyedekahkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan keislaman kita. Ustazah akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.